Setelah kita mengerti bagaimana cara menggambar sebuah pegas, maka pada gambar 2 berikut ini kita akan menggambar sebuah mur, yang mana mur ini kita gambar juga bersamaan dengan menggambar ulirnya. Jadi prinsip menggambar ulir di sini itu sama persis dengan prinsip menggambar sebuah pegas. Berikut langkah yang kita lakukan untuk menggambar mur kita ini beserta dengan ulirnya. Berikut yang kita lakukan untuk menggambar gambar 2 tersebut. Awal-awal sekali kita menggambar objek atau sketch berbentuk heksagon. Jadi bidang yang kita pilih adalah bidang XY. Kita klik sketch. Ya, lalu kita gambar 2 buah lingkaran. Dengan titik pusat yang sama. Kemudian kita gambar lagi sebuah heksagon dengan titik pusat yang sama. Ya, pastikan penarikan garisnya vertikal ke atas. Kita klik. Ya, sekarang kita constraint atau kita beri ukuran, double klik. Kita berikan ukuran untuk yang dalam dulu. Diameternya 30. Lingkaran yang luar diameternya 40. Sedangkan heksagon dari sisi diameter kita berikan 80. Ya, seperti ini. Sehingga sketch yang terbentuk ada 3, yaitu 2 buah lingkaran dan 1 buah heksagon. Setelah selesai dan sudah terconstraint, sekarang kita beralih ke tampilan part design dengan mengklik exit workbench. Ya, sekarang kita ingin memberi ketebalan untuk ketiga sketch ini dengan ketebalan yang berbeda-beda. Jadi kita gunakan kali ini perintah multipad. Ya, kita klik nomor 1, yaitu bisa kita lihat yang terpilih. Ini kita klik boleh. Ya, sekarang kita klik yang pertama. Kita uji coba dulu dengan memasukkan angka sembarang, misalnya 20. Kita preview. Nah, sehingga ternyata nomor 1 ini sketchnya yang terpad adalah heksagon. Ya. Dan di sini kita inginkan heksagon itu tingginya 20. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Kita berikan tingginya 200. Ini untuk yang paling dalam, kita lihat dulu. Ya, pas ya. Jadi kita klik lagi yang ketiga. Kali ini kita berikan ketinggiannya adalah 40. Lalu kita preview. Kita oke kan. Ya, sehingga sekarang sudah terbentuk objek kita seperti ini. Ya, ini sebenarnya bukan berlubang ya. Kita cek kembali multipad kita. Ya, ini keliru ya. Ini yang 200. Ini yang 40. Ya, memang untuk pemilihan seperti ini harus hati-hati. Oke. Ya, seperti ini dia. Oke, baik, seterusnya kita akan menggroove bagian bawah dari gambar kita ini terlebih dahulu, hingga terbentuk seperti mur yang sesungguhnya. Jadi kita pilih bidang yang kita gunakan untuk menggambar sketchnya adalah bidang ini, Z-Explain, sehingga nanti sketch kita berada di sini.
Ya, kita klik Jet Explain, lalu kita klik Sketch. Ya, kemudian mau kita tampilkan dalam bentuk Cut Path by Sketch Plane, bisa kita klik ini. Ya, sehingga terpotong ya. Sekarang kita klik Profile. Kita gambar sebuah segitiga di sini. Ya, kita perbesar tampilan. Kita klik titik dengan titik ini sehingga tercoincidence. Nah, sekarang tinggal kita berikan ukurannya saja. Ya, di sini ukuran yang kita berikan ini 5. Ini juga 5. Baik, setelah sketch selesai, kita berpindah ke tampilan Part Design dengan mengklik toolbar Exit Workbench. Sekarang kita ingin memotong bagian-bagian yang dilalui oleh segitiga kita ini nantinya. Ya, sehingga kita gunakan perintah groove. Kita klik groove. Lalu profilnya udah kita pilih segitiga, sudah muncul di sini sketch 2. Sekarang kita pilih sumbu vertikal sebagai sumbu putarnya. Ya, sehingga sudah terpotong bagian-bagian yang dilaluinya. Kita preview. Ya, kita okekan kalau sudah sesuai. Nah, maka bagian penampangnya ini sudah terpotong melingkar. Bisa kita lihat. Oke, baik, seterusnya untuk posisi gambar bawah sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan ulir. Ya, namanya ulir luar di sepanjang batang ini. Jadi awal-awal sekali yang kita lakukan sama seperti ketika kita menggambar pegas. Kita menggambar terlebih dahulu 3 buah titik. Jadi kita klik point. Titik pertama kita posisikan di 0,0,0. Ya, di titik 0,0,0. Lalu kita okekan. Kemudian kita klik lagi point. Tinggi dari gambar kita ini adalah 200, maka di sini kita berikan Z-nya 200. Kita okekan, maka persis terbentuk di sini sebuah titik. Kemudian kita gambar titik yang ketiga. Titik yang ketiga ini merupakan jarak atau bertindak sebagai jari-jari silinder yang besar. Sehingga di sini X-nya kita berikan besarnya adalah iya, Y-nya 15. Ini kita naikkan sedikit ya, berarti kita berikan 15. Kemudian Z-nya 45. Ya, setinggi 45 di atas. Kemudian Y-nya ke arah Y, yaitu sama dengan jari-jari dari silinder ini. Lalu kita okekan. Ya, sehingga terbentuk sebuah titik di posisi ini. Sebenarnya arah X pun tadi bisa saja 15, tapi arah Y-nya yang kita buat 0. Oke, baik. Sekarang kita akan menggambar sebuah garis yang bertindak sebagai garis sumbu nantinya untuk menggambar helix. Jadi kita klik line, kita klik titik bawah, kita klik titik atas, lalu kita okekan. Maka berikutnya kita akan berpindah kembali kepada tampilan Surface Design. Kita klik Start, Mechanical Design, kemudian Wireframe and Surface Design. Kita pilih kembali helix. Starting point, ya kita mulai dari sini. Ya, kemudian sumbunya kita gunakan ini. Ya, di sini kita berikan jarak dari pitch-nya. Ya, tapi sebelum pitch biar kelihatan perubahannya, kita buat dulu tingginya. Height-nya kita berikan 150. Sedangkan jarak pitch-nya kita berikan 12.
Yang lain tidak perlu kita lakukan perubahan. Lalu kita preview, kita okekan. Ya, sudah terbentuk sebuah helix. Selanjutnya kita akan berpindah ke tampilan part design lagi. Kita klik start, mechanical design, part design, dan kita lakukan pemilihan bidang, yang mana bidang itu merupakan bidang tempat beradanya titik ini. Dan kalau kita lihat, bidang tersebut adalah bidang YZ. Ya, hati-hati dalam pemilihan bidang ini. Setelah kita pilih bidang YZ, kita klik sketch. Maka kali ini, karena kita ingin menggambar ulir, dan ulir itu biasanya bentuknya segitiga secara umum. Jadi di sini kita gambar sebuah segitiga dengan profile seperti ini. Ya, ini kira-kira posisi atau keadaan dari segitiga yang kita gambar. Ini bisa kita geser. Kemudian kita ingin garis ini berimpit dengan titik ini. Jadi bisa kita koinsidenkan. Ya, sehingga nanti segitiga ini akan mengikuti helix dan tetap berada pada bidang luar dari silinder ini. Baik, seterusnya kita akan memberikan ukuran. Ya, di sini kita berikan constraint. Kemiringan dari garis ini terhadap garis ini bisa kita klik ini ya sebenarnya. Ini nanti 60. Ya, kemudian sama garis ini pun kita klik terhadap garis ini bisa, ini pun nanti 60. Ya, sehingga sudah terbentuk sebuah segitiga. Segitiga ini kalau kita perhatikan nantinya adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Seterusnya kita memberikan panjang dari garis ini. Ya, di sini kita berikan misalnya 3. Kemudian kita buat jarak dari titik ini terhadap garis ini. Ya, kita berikan jaraknya 3,5. Ya, sehingga persis titik ini berada di pertengahan atau di mid dari garis ini. Oke, baik, sekarang segitiganya sudah selesai dan sudah terconstrain. Sekarang kita beralih ke tampilan part design dengan mengklik toolbar exit workbench. Ya, baru kita gunakan perintah rip. Ya, kita klik perintah rip. Ya, segitiganya sudah terpilih. Sekarang kita pilih helixnya sebagai center curve. Ya, sementara kita preview dulu. Lalu kita okekan. Ya, di sini terlihat sketch kita itu ada yang masuk ke dalam. Berarti ada perlu pengaturan lagi yang lain. Kita double klik rip. Kalau versi sebelumnya dengan opsi ini saja ulir yang terbentuk sudah sesuai ya. Tapi pada versi yang terbaru ini proses yang sebelumnya itu tidak menghasilkan ulir yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini yang kita pilih adalah pada opsi keep angel. Ini kita klik, kita pilih di sini pulling direction. Kemudian pada selection kita pilih permukaan atas. Ya. Lalu kita preview. Kemudian kita okekan. Ya, sehingga sekarang ulir yang terbentuk sudah stabil. Artinya dari kondisi bawah sampai kondisi akhir
itu sudah memiliki jarak yang sama terhadap sumbu putarnya atau sumbu dari silinder ini. Ya. Kemudian untuk menghilangkan atau tidak menampilkan titik-titik, bisa kita klik tree-nya dan line, lalu kita hide show. Nah, seperti ini. Ya, sehingga sekarang sudah terbentuklah sebuah objek yang berulir seperti ini. Ya, demikian kira-kira langkah untuk menggambar gambar 2, yaitu menggambar ulir dari sebuah mur ya. Ya, semoga perintah ini bisa dipahami dan bisa diterapkan untuk menggambar ulir-ulir yang lain.